Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada Dewan Juri sekalian karena keterbatasan kami dalam menyampaikan materi, yaitu keterbatasan dalam hal perangkat yang kami gunakan sehingga kami menggunakan cara seperti ini. Selanjutnya, saya ingin meminta kepada Dewan Juri sekalian atau Dewan Hakim, saya ingin meminta maaf karena salah seorang anggota kami yang bernama Muhammad Afrila, dia berhalangan hadir untuk menjelaskan sepatah kata untuk menjelaskan karya tulis ilmiah yang kami buat ini secara bersama-sama. Nah, adapun karya tulis yang kami buat secara bersama-sama yaitu dengan judul Mencari Hakikat Efisiensi Analisis Epistemologis Implementasi Sistem Informasi pada Transformasi UMKM di Era Digital. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya masa sekarang adalah masa era digital, yang dimana segala sesuatu tentunya selalu dikaitkan dengan hal yang namanya sistem informasi atau teknologi. Maka dari itu kami bertiga ini sangat tertarik dengan topik ini. Apalagi kami bertiga ini melihat bahwasanya pada pelaku individu UMKM ini terdapat banyak permasalahan yang timbul akibat aplikasi-aplikasi e-commerce yang terus meningkat karena adanya transformasi digital. Nah, adapun yang selanjutnya adalah kami ada bertiga, yaitu adalah ada saya Ahmad Nabil sebagai ketuanya. Yang kedua adalah ada Muhammad Salman Ramadan sebagai anggota satu, dan yang terakhir adalah ada Muhammad Afrila sebagai anggota yang kedua. Nah, adapun rumusan masalah yang ingin kami bahas atau topik masalah yang ingin kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama tentu saja kita akan membahas tentang pengertian UMKM, masalah yang timbul di tengah masyarakat, solusi yang dapat diberikan terhadap masalah yang timbul. Maka untuk lebih jelasnya, untuk memahami atau mendengarkan materi-materi yang ingin kami sampaikan, maka saya berikan kesempatan kepada teman saya atau saudara saya untuk menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian UMKM, dan yang kedua adalah masalah yang timbul di tengah masyarakat. Nah, selanjutnya saya berikan kepada saudara saya yaitu Muhammad Salman Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Ramadan, dan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian UMKM. UMKM itu merupakan singkatan dari usaha kecil, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, kelompok, badan usaha, maupun rumah tangga. Untuk pembagiannya sendiri, usaha mikro adalah usaha yang pendapatan tahunan paling banyak itu 300 juta dan aset maksimal yang dimiliki itu 50 juta. Biasanya usaha mikro itu dijalankan oleh individu atau keluarga dengan skala usaha kecil. Adapun usaha kecil, pendapatan tahunan paling banyak itu 300 juta hingga 2,5 miliar atau aset antara 50 juta hingga 500 juta. Dan biasanya usaha kecil itu sudah memiliki karyawan tetap. Adapun usaha menengah, pendapatan tahunan antara 2,5 miliar hingga 5 miliar atau aset yang dimiliki antara 500 juta hingga 10 miliar. Seringkali melibatkan banyak karyawan dan sudah beroperasi lebih terstruktur. Adapun di Indonesia sendiri, UMKM itu dijadikan pondasi utama sektor perekonomian. Hal ini dilakukan untuk mendorong berkembangnya kemandirian dalam masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Adapun masalah yang timbul di tengah masyarakat, salah satu contoh kasusnya yang kami ambil dari kompas.com adalah kasus di mana
para pedagang di Tanah Abang meminta kepada Menteri Koperasi untuk menutup salah satu platform yang digunakan untuk berbelanja secara online, yaitu TikTok Shop. Mereka merasa omset mereka menurun drastis pada beberapa tahun terakhir. Bahkan mereka melakukan demo yang diliput oleh beberapa media. Dalam kasus ini, pada kenyataannya terjadi karena masyarakat belum memahami perkembangan teknologi yang terjadi, khususnya individu UMKM, yaitu Gen X dan Baby Boomers. Oke, kembali lagi kepada saya, Ahmad Nabil, selaku ketua dari karya tulis ilmiah ini. Saya menggantikan saudara saya yang bernama Muhammad Afrila karena beliau berhalangan hadir untuk menjelaskan karya tulis ilmiah yang kami kerja secara bersama-sama ini. Adapun solusi yang dapat kami berikan atau setelah apa yang kami cari-cari dari masalah tersebut, maka solusi yang dapat kami berikan yaitu yang pertama adalah bangun pola pikir yang adaptif dan bertumbuh. Maksudnya adalah pelaku UMKM perlu mengimplementasikan pola pikir yang adaptif, bertumbuh, efektif. Semua sifat ini dapat ditemukan dalam Grow Mindset. Seperti namanya, Grow Mindset merupakan kunci untuk dapat terus berkembang dan melihat seluruh peluang sebagai ruang utama untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, yang selanjutnya adalah memahami ranah digital dan jual produk atau jasa secara online. Maksudnya adalah dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, sudah banyak platform digital sebagai lapak yang baru untuk berinteraksi. Nah, pelaku UMKM dapat mulai mempelajari dan memahami ranah digital serta memiliki e-commerce yang sesuai dengan target pasar. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan produksi, asuransi, dan investasi untuk menjaga keberlangsungan UMKM. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apapun jenisnya, seluruh bisnis perlu berjaga-jaga supaya dapat tetap bertahan di masa-masa sulit. Begitu pula dengan UMKM. Supaya aman dari guncangan ekonomi, Anda perlu mempertimbangkan asuransi dan investasi sebagai rencana cadangan. Dan yang keempat adalah meningkatkan sumber daya manusia. Selain poin-poin sebelumnya, tentu saja atas apa yang ingin kita lakukan dari poin-poin sebelumnya, maka semua itu tidak akan tercapai jika sumber daya manusianya itu tidak memenuhi. Maka dari itu kami menyarankan agar senantiasa kita secara bersama-sama untuk meningkatkan sumber daya manusianya pelaku UMKM. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah membuat aplikasi khusus masyarakat di lingkup UMKM. Nah, maksudnya apa? Kami bertiga ini memiliki rencana bahwasanya kita melihat permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, khususnya seperti contoh kasusnya tadi di Tanah Abang, itu mereka merasa omset pendapatan mereka itu kian menurun setiap tahunnya. Kenapa? Karena adanya persaingan antara aplikasi-aplikasi e-commerce dengan pelaku-pelaku UMKM. Nah, alangkah baiknya ketika kami atau pemerintah dapat membuatkan aplikasi khusus pelaku individu UMKM, sehingga pelaku individu UMKM ini juga dapat bersaing dengan aplikasi-aplikasi e-commerce yang kian meningkat dengan adanya transformasi digital di era sekarang ini. Maka mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maka saya akan menutup materi kali ini atau apa yang dapat saya sampaikan. Maka kesimpulan dari karya tulis kami yaitu adalah transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap UMKM di Indonesia, terutama bagi pelaku usaha dari generasi X dan Baby Boomers, yang dimana generasi-generasi ini kian banyak yang belum memahami perkembangan teknologi, sehingga menimbulkan beberapa masalah terhadap salah satu kasus. Contohnya adalah penutupan TikTok Shop, yang dimana penutupan ini dikarenakan adanya protes dari masyarakat khususnya di Tanah Abang yang merasa omsetnya itu kian menurun
dari tahun ke tahun, sehingga mereka mengalami unjuk rasa atau protes kepada pemerintah untuk meminta platform ini untuk ditutup. Namun kembali lagi kami memberikan solusi yang dapat diberikan kepada pelaku UMKM ataupun kepada pelaku pemerintah, yang dimana pemerintah ini dapat membangun pola pikir yang aktif dan bertumbuh dari sisi pelaku individu UMKM. Yang kedua, memahami ranah digital dan jual produk atau jasa secara online bagi individu pelaku UMKM. Pelaku individu UMKM ini juga dapat memanfaatkan produk asuransi dan investasi untuk menjaga keberlangsungan UMKM. Yang terakhir atau yang kedua dari terakhir, pemerintah dapat meningkatkan sumber daya manusia pelaku individu UMKM, dan yang terakhir adalah membuat aplikasi khusus masyarakat di lingkup UMKM. Maka itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya sampaikan kepada Dewan Hakim, mohon terima kasih sebesar-besarnya, dan saya memohon maaf sekali lagi karena anggota kami yang bernama Muhammad Afrillah tidak sempat hadir untuk menjelaskan materi karya tulis ilmiah kami yang kami buat secara bersama-sama. Maka cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.